Ibu Irma, tadi kami juga sudah sempat mewawancari beberapa kepala daerah yang mengatakan ya kita ikut saja pedoman Undang-Undang Cipta Kerja, ada formulasinya tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi di daerah juga Ibu Irma. Jadi mereka tidak bisa berkutik untuk mengubah nilai UMP tersebut Ibu Irma. Saya kira itu ngeles saja, yang pasti nggak berani, pengecut. Itu aja. Jadi yang ngeles siapa maksudnya? Ya gubernur-gubernur itu. Kompak loh semua gubernur Bu. Ya berarti semuanya pengecut. Kita coba Lo bayangin aja, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Presiden ngomel-ngomel soal serapan anggaran APBD aja. Ya, APBN ke daerah, ke provinsi-provinsi itu. Sampai sekarang tuh nggak digubris. Ini kan peningkatan pendapatan asli daerah aja mereka nggak menghabiskan anggaran APBN yang digelontorkan ke daerah aja nggak mampu. Bagaimana meningkatkan PAD, pendapatan asli daerahnya? Gimana mau mensejahterakan daerahnya? Di Gubernur Sontoloyo semua. Itu kan masalah lain lagi Mbak. Coba langsung saja lah Mas Ferry dikomentari. Jadi sebenarnya publik ini juga di bawah ini tuh juga multitafsir juga. Kalau kita lihat keputusan MK inkonstitusional. Artinya kan mungkin teman-temannya Bang Said juga nganggapnya berarti ini nggak berlaku juga nih undang-undang nih. Ditangguhkan juga nih UMP. Tapi Presiden bilang masih berlaku Mas Ferry. Saya perlu bukan membenahi ya. Tapi banyak kealpaan dari pernyataan Presiden, Pak Menteri Airlangga, dan pembenahan ini bukan pendapat saya, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak seperti Bang Said bilang saya memahami putusan MK begini. Tidak, ini saya basisnya putusan MK itu sendiri. Apa maksud inkonstitusional bersyarat itu dijelaskan di putusan MK di tahun 2009 nomor 4 PUU 7 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa inkonstitusional bersyarat itu adalah menyatakan undang-undang atau norma itu adalah inkonstitusional sampai dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Boleh dicak. Artinya kalau dikaitkan dengan putusan 91 Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang ini inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat perbaikan 2 tahun. Berikut materialnya. Inkonstitusional. Berikut materialnya. Kenapa MK tidak mempertimbangkan material? Sederhana. Karena yang dikabulkan bersyarat oleh MK itu adalah uji formil. Apa itu uji formil? Uji prosedur pembentukan. Konsekuensinya apa? Batal undang-undangnya. Tapi Presiden mengatakan masih berlaku, Mas Ferry, bingung kita ini. Jadi tidak perlu lagi dibicarakan uji material, tidak diubah pasal-pasal. Wong satu undang-undangnya inkonstitusional. Kan masih berlaku Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Penjelasannya harus lengkap. Poin 4 yang tadi disebut oleh Bang Said itu menjelaskan daya lakunya. Daya laku ini berkaitan dengan kondisi administratif. Misalnya begini, kalau MK batalkan, itu masuk berita negara dalam 30 hari bahwa undang-undang ini batal. Ternyata dalam 2 tahun dilakukan perbaikan, sah lagi, bingung lagi orang. Oleh karena itu harus di-refer ke poin 7. Secara tidak langsung di poin 7, Mahkamah itu membekukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Setiap undang-undang itu kalau mau dilaksanakan selalu ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksana dilarang dibentuk. Setiap orang mau mengeksekusi sesuatu, terutama penyelenggara negara, dia hanya 2 hal saja bentuknya. 1 kebijakan, 1 tindakan administrasi negara. Kedua-duanya dilarang, ditangguhkan. Secara tidak langsung oleh MK melalui poin 7 ini, undang-undang ini bisa dikatakan tidak berguna sampai diperbaiki. Karena itu dinyatakan inkonstitusional. Tidak mungkin dong sudah dinyatakan inkonstitusional, fokusnya ayo sambil kita memperbaiki kita laksanakan. Tidak mungkin tuh. Tapi bahaya juga loh nih Mas Ferry, jangan sampai karena Presiden kan bilangnya berlaku. Nah, masa pembimbingnya Presiden salah kan? Makanya menurut saya pemberi masukan ke Presiden harus hati-hati. Coba dipahami dulu maksud inkonstitusional bersyarat. Dia ada 2 tuh. 1 konstitusional bersyarat, 2008 itu putusan awalnya. Maksudnya dia harus dianggap konstitusional tetapi akan berubah jika syarat atau elemen yang disebut MK terjadi. Dia akan berubah inkonstitusional. Satu lagi inkonstitusional bersyarat. Dia dinyatakan inkonstitusional
akan berubah jadi konstitusional jika syaratnya terpenuhi. Mas Ferry, ini jelas saja secara gamblang apakah pernyataan Presiden Joko Widodo ini sudah sesuai dengan putusan MK Saya tentang Undang-Undang nyatakan Cipta tadi, Kerja? saya perbaiki, berarti Presiden salah mengeluarkan pernyataan, karena sebelumnya Pak Menteri juga salah, Pak Erlangga Hartanto, mengatakan bahwa ini tidak berlaku, tidak ada materi undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Tidak perlu lagi uji materi kalau uji formilnya sudah membatalkan, menggugurkan seluruh undang-undang. Makanya 2 tahun itu, Mas Andro, ditugaskan atau diperintahkan MK adalah memperbaikinya, bukan melaksanakannya. Tidak ada satupun di amar putusan 9 poin itu yang memerintahkan bahwa yuk silakan nanti ini berlaku tapi Anda laksanakan. Tidak ada. Yang diperintahkan Anda perbaiki agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian pemerintah dan DPR sesat lagi nih memaknainya. Ada yang mengatakan kalau begitu kami akan memperbaiki Undang-Undang 12-nya. Clear ya, jelas ya. Di dalam amar itu yang diperintahkan diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang 12-nya. Saya mengistilahkan begini, jangan sampai orang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang diperbaiki rambu-rambunya agar disesuaikan dengan pelanggaran menjadi sah, nggak boleh begitu. Jadi harus Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diperbaiki agar ikut dengan ketentuan Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak tuh dijelaskan MK, dari 5 tahapan pembentukan, 4 salah. Keempat-empatnya harus dibenahi. Dari kelima-lima tahapan harus melibatkan partisipasi publik. Mau buruh, mau guru, mau pengusaha dilibatkan. Nah, kalau tidak dipenuhi tata cara sebagaimana diatur Undang-Undang 12, saya yakin ini akan jadi episode berikutnya. Undang-undang ini akan kemudian diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Waduh, Mbak Irma bagaimana Mbak? Sepakat atau tidak kalau dengan Mas Ferry? Nggak sepakat. Iya, saya nggak sepakat dengan pemikiran Ferry. Karena begini, disampaikan juga oleh MK bahwa undang-undang ini akan menjadi inkonstitusional jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Permanen. Ya, tidak diperbaiki. Itu kurang lengkap, Uni. Ya, Dia jika 2 tahun tidak diperbaiki akan inkonstitusional permanen. Sekarang masih temporer sampai diperbaiki. Jika tidak, artinya inkonstitusional? Enggak dong. Enggak, itu enggak dong. berdasarkan Kalau putusan tidak, DPR. itu kan persepsi Anda. Bukan, jadi bukan, sudut pandang Anda dan saya enggak gini. Putusan MK sudut pandang nomor 4 saya dengan tahun Anda 2009. berbeda. Sudut pandang saya dengan Anda berbeda. Sudut pandang Ferry saya Amsari, Uni. menghormati, ini sudut enggak, pandang saya menghormati. putusan. Sorry, saya menghormati pandangan Ferry, tapi saya juga punya pandangan sendiri toh. Ya, silakan. Menurut pandangan saya, yang disampaikan Presiden betul.